Haleluya. Selamat pagi buat kita semua orang-orang kasih Tuhan. Mari kita satu dalam doa sebelum kita mendengarkan renungan kita pada pagi hari ini. Bapa kami yang ada dalam sorga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang di bawah kaki pada pagi hari ini. Kami berterima kasih kalau kami ada itu semua karena Engkau. Kami Bapa, sebelum kami melakukan aktivitas kami sepanjang hari ini, biarlah tuntunan kebenaran firman-Mu yang menjadi pedoman dalam setiap kehidupan kami, agar langkah-langkah kami Bapa, langkah-langkah yang memuliakan nama Engkau Bapa. Urapi kami, baik yang mendengar, baik hamba-Mu yang akan bawakan kebenaran firman Tuhan. Kuasa Roh Kudus yang memimpin kami Bapa. Biarlah Engkau bukakan hikmat Bapa, marifat daripada-Mu, terlebih lagi Bapa, biarlah Engkau beracara dalam setiap kehidupan hati kami. Kuasai pikiran hati kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat pagi buat kita semua. Renungan kita pada pagi hari ini di Injil Lukas pasal yang pertama. Injil Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-13 dikatakan di situ. Injil Lukas pasal pertama ayat yang ke-13 dikatakan di situ. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Sakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes." Saya ulangi lagi, tetapi malaikat itu berkata kepadamu, "Jangan takut, hai Sakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes." Ini kita melihat bagaimana firman Tuhan datang kepada kita pada pagi hari. Bagaimana kisah tentang Sakaria. Malaikat Tuhan datang kepada Sakaria, berbicara kepada Sakaria, dikatakan, "Doamu, jangan takut, doamu, sebab doamu telah dikabulkan." Telah dikabulkan berbicara tentang sudah dijawab, sudah diluluskan, sudah didengar. Dan dikatakan Elisabet akan mengandung, dikatakan akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan engkau harus menamai dia Yohanes. Ini kisah bagaimana pergumulan Sakaria dan Elisabet. Kalau kita melihat di ayat yang ke-7 dikatakan situ, tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umur. Berbicara keterbatasan, berbicara tidak ada keturunan. Di sini kita bisa melihat bagaimana pergumulan Sakaria dengan Elisabet. Tetapi kita lihat bagaimana malaikat Tuhan datang menampakkan diri saat Sakaria bertugas menjalankan keimaman, menjalankan tugas pelayanannya. Disitulah dia mendapat penglihatan, dia mendapat jamahan bagaimana malaikat Tuhan turun berhadapan, malaikat Tuhan langsung turun berbicara kepada dia, "Jangan takut, dan doamu telah dijawab, doamu telah dikabulkan." Ini mengingatkan kita untuk jangan sebagai orang percaya, ataupun mungkin sebagai pelayan-pelayan Tuhan, hamba Tuhan yang mungkin sudah lama melayani Tuhan. Mungkin ada satu pergumulan yang kita sedang hadapi. Mungkin hari-hari ini kita rasa doa kita belum dijawab. Tetapi ada langkah yang kita bisa ambil dari sini. Bagaimana tentang kisah Sakaria dan Elisabet. Sakaria yang dia lakukan adalah tugasnya, pelayanannya. Dia lakukan karena saat diundi untuk melayani, nama dia yang muncul, dan dia harus melayani. Dan kita lihat bagaimana Tuhan menampakkan diri melalui malaikat Tuhan atas kehidupan Sakaria. Di sini kita bisa melihat bahwa mari kita menyerahkan diri kita. Jangan cuma kita menjadi orang-orang biasa, tetapi kita dilihat di sini bagaimana Sakaria. Dia menyerahkan diri untuk melayani Tuhan. Dan kita lihat bagaimana Tuhan menjawab doanya. Bukan sekedar melayani Tuhan, tetapi kalau dikatakan di situ di ayat yang ke-6, dikatakan di ayat ke-6,
keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Ada satu, mereka ambil sikap suami istri, dikatakan berdua, dikatakan hidup mereka benar, keduanya adalah benar di hadapan Allah, hidup menurut segala perintah ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Ada satu hal yang mereka buat dalam kehidupan mereka, bahwa mereka dikatakan hidup benar di mata Tuhan dan dikatakan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan. Dan dikatakan lagi bukan cuma perintah menurut ketetapan Tuhan, tetapi dengan tidak bercacat. Dengan tidak bercacat, mereka menjaga hidup mereka menjaga suatu cara hidup yang benar di mata Tuhan, dan mereka, kita bisa lihat bagaimana ketetapan-ketetapan yang Tuhan yang mereka lakukan, firman Tuhan yang mereka lakukan. Dan kita bisa lihat di sini dikatakan Tuhan menjawab doanya, Tuhan mengabulkan doanya. Kadangkala kita berpikir kadangkala kita merasa kita cuma datang kepada Tuhan meminta, tapi kita tidak melihat bagaimana kehidupan kita. Kita kadangkala tidak sering lupa akan diri kita, tetapi di sini kita lihat bagaimana Tuhan menjawab walaupun pergumulan mereka begitu berat. Tetapi firman Tuhan katakan mereka keduanya hidup benar, melakukan ketetapan Tuhan, perintah Tuhan, dan dikatakan tidak bercacat. Sehingga kita bisa lihat bagaimana Tuhan beracara atas setiap kehidupannya. Kadangkala kita lupa, seringkali kita meminta, dan kadangkala ketika kita tidak dijawab, kita bisa kecewa. Di sini juga kita lihat bagaimana ada satu sikap, langkah yang kita bisa ambil ketika kita mau berharap kepada sungguh kepada Tuhan. Ada yang kita harus jaga dalam setiap kehidupan kita. Hidup dengan benar di mata Tuhan, menjaga ketetapannya, terlebih lagi tidak bercacat di hadapan Tuhan. Roma 12 katakan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Dan di sini kita lihat bagaimana Sakaria mempersembahkan hidupnya dengan Elisabet. Dan ketika dia bertugas dalam bait Allah, dia cuma membawa mesbah ukupan. Tetapi kita bisa lihat malaikat Tuhan menjumpai dia bahwa doamu telah dikabulkan. Dan begitu banyak kerinduan kita hari-hari ini, pasti banyak kita ingin doa kita dikabulkan. Tetapi mari kita mengambil langkah seperti Sakaria dengan Elisabet. Hidup benar di mata Tuhan, menjaga ketetapannya, dan hidup berketetapan dan tidak bercacat celah. Dengan kata lain, menjaga hidup kita tidak terpengaruh dengan keadaan dunia ini, tidak terpengaruh, tidak mengikuti keinginan-keinginan dosa, keinginan-keinginan yang bisa membawa kita dalam dosa. Dan di sini kita lihat Tuhan akan beracara. Begitu juga ketika Sakaria dengan Elisabet bisa mengalaminya. Begitu juga kita. Ketika kita datang, hidup kita sudah benar di mata Tuhan, kita melakukan ketetapan-ketetapannya dan tidak bercacat celah, kita akan mengalami mujizat seperti Sakaria dan Elisabet. Walaupun sudah lanjut umur, Tuhan bisa menampakkan kuasanya, Tuhan bisa menunjukkan kuasanya kepada Sakaria dan Elisabet. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang ada dalam sorga, terima kasih Bapa buat pagi hari ini. Terima kasih buat firman-Mu mengajarkan kami Bapa bahwa ketika doa kami akan terkabul Bapa. Ada satu langkah yang kami harus ambil dalam setiap kehidupan kami, agar kami hidup benar di mata-Mu, melakukan ketetapan-Mu dan tidak bercelah di hadapan-Mu. Mampukan kami Bapa sepanjang hari ini agar kami selalu hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu, dan agar kami Bapa, kami tahu begitu banyak pergumulan yang kami hadapi, tapi kami yakin ketika kami sudah melakukannya, Engkau akan beracara, Engkau akan buka jalan, dan tidak ada yang mustahil bagi Engkau Bapa. Kami serahkan roh, jiwa, dan tubuh kami, kuasai dengan kuasa firman-Mu, terlebih lagi tuntun kami Allah Roh Kudus, agar nama-Mu saja di kami permuliakan sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.